Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin presentasikan hasil dari praktikum struktur dan fungsi biomolekul. Sebelum masuk ke bahan presentasi, kami dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Robiatul Adawiyah. Yang kedua, saya sendiri, Salman Al-Farisi. Yang ketiga, Sriman Gempur Kirani. Yang keempat, Siti Fatimah. Dan yang terakhir, Sri Wiliani. Pokok bahasan pada percobaan kali ini yaitu pendahuluan, metode percobaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Dan alat dan bahan percobaan, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dating, substrat, dan enzim. Dalam ilmu biologi molekuler dan bioinformatika, dating merupakan salah satu metode yang dapat memprediksi interaksi antar molekul dapat berupa protein termasuk enzim, DNA, karbohidrat, lemak terhadap substrat. Dating dapat diumpamakan sebagai proses gembok dan reaksi pada interaksi enzim dan substrat. Substrat adalah molekul yang ditindaklanjuti oleh enzim. Substrat dimuat ke situs aktif enzim atau tempat yang memungkinkan ikatan lemak terbentuk antara dua molekul. Suatu kompleks substrat enzim terbentuk dan gaya yang diberikan pada substrat oleh enzim menyebabkan bereaksi menjadi produk. Secara umum, enzim adalah suatu molekul protein yang dimanfaatkan sebagai katalisator yang ada di dalam tubuh molekul. Enzim tersebut merupakan senyawa yang digunakan untuk membantu mempercepat proses reaksi kimia pada bahan tertentu tanpa ikut bereaksi. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Enzim bekerja secara spesifik dalam mengkatalisis suatu reaksi hanya jenis tertentu yang dapat dikatalisis oleh enzim tertentu, dan hanya substrat tertentu yang dapat dikatalisis. Enzim yang digunakan dalam percobaan ini sendiri yaitu enzim oksidoreduktase, di mana enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi karbohidrat terhadap enzim reduktase maltase. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah laptop, aplikasi Autodoc Tools, Martinscat, Pimol, dan Biovia. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah file PDB enzim reverse transkriptase. Selanjutnya mengenai metode percobaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk prosedur ada preparasi awal dan preparasi substrat, di mana mula-mula substrat digambarkan sebagai molekul dua dimensi dari maltosa pada aplikasi Martinscat. Kemudian dari struktur ini akan dicari konformasi tiga dimensi dengan energi yang paling rendahnya sebagai substrat yang akan disimpan dalam bentuk PDB. Kemudian akan dicari suatu enzim yang didapat dari RCSB PDB dengan memasukkan kode protein tertentu. Kemudian akan diunduh format PDB-nya. Setelah itu dibuka dengan aplikasi Pimol, dan di sana akan dihilangkan air dan juga ligan asal yang terdapat pada protein tersebut, sehingga yang tersisa hanyalah suatu makromolekul yang dapat kita gunakan sebagai enzim pada saat docking nanti. Setelah itu, pereaksian enzim dan substrat dengan metode docking menggunakan aplikasi Autodoc Tools ADT. Pada aplikasi ini nanti akan dilakukan docking atau penambatan molekul dari substrat pada enzim pada algoritma tertentu. Kemudian hasil yang didapat nanti akan dilihat dengan aplikasi Discovery Visualizer atau DSV. Hasil yang didapat nanti ada 10 konformasi dari maltosa yang berada pada posisi 1 hingga 10. Posisi ini mencerminkan letak di mana suatu substrat tersebut berada di sisi enzim. Nah, di sini akan diambil maltosa dengan ref RMS terendah, karena ref RMS menandakan bagaimana perubahan struktur tersebut dibandingkan struktur sebelumnya melalui algoritma. Jadi, jika ref RMS paling kecil, maka dianggap perubahan tersebut kecil dan dianggap valid. Nilai dari konstanta inhibisi dari maltosa 4 yaitu 3,63 milimolar dengan binding energinya minus 3,33 kilokalori per mol. Ketika dilihat dengan DSV, maka akan terdapat dua ikatan yang terdapat pada substrat terhadap enzim.
yaitu ikatan hidrogen konvensional dan ikatan hidrogen karbon. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disambung oleh teman saya. Next. Jadi prinsip molekular docking adalah dengan mengikatkan suatu substrat atau ligan pada enzim sehingga membentuk konformasi molekul kompleks. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa metode docking yang dilakukan memiliki koordinat titik tengah dari grid box yaitu X 37,42, Y 14,386, Z 28,91 dengan ukuran box 112 x 56 x 58 dengan spacing 1 angstrom. Grid merupakan daerah tempat terjadinya interaksi ligan atau substrat dengan kantung aktif protein pada proses docking. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa docking antara maltosa dengan enzim oksidoreduktase menghasilkan nilai energi ikatan atau binding energi sebesar min 3,33 kcal per mol dengan nilai ref RMS-nya sebesar 29,95 dan nilai konstanta inhibisi sebesar 3,63 milimolar. Binding energi pada proses docking berkaitan dengan interaksi dan afinitas ikatan senyawa kunci terhadap protein target, sehingga semakin rendah nilai binding energi maka ikatan tersebut semakin stabil dan kuat. Parameter yang diamati pada hasil docking meliputi analisis energi ikatan atau binding energi dan konstanta inhibisi yang berkaitan dengan afinitas pengikatan. Nilai afinitas pengikatan yang lebih rendah memiliki dan konstanta inhibisi yang berkaitan dengan afinitas pengikatan. Nilai afinitas pengikatan yang lebih rendah memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat berinteraksi dengan protein target. Analisis energi bebas ikatan dilakukan untuk mengetahui spontanitas suatu reaksi dan kestabilan interaksi antara ligan dan reseptor. Kestabilan interaksi antara ligan dan reseptor dilambangkan dengan nilai delta G yang semakin rendah. Kestabilan interaksi ini sebanding dengan potensi senyawa untuk membentuk ikatan kimia yang kuat. Adapun nilai delta G berkaitan langsung dengan KI. Hal tersebut sesuai dengan persamaan delta G sama dengan min RT dan KI. Sehingga nilai delta G ini mampu memprediksi kemampuan suatu senyawa dalam menghambat protein. Interaksi reseptor dengan substrat yang terbentuk setelah proses docking divisualisasikan dengan menggunakan software Discovery Studio Visualizer. Garis-garis putus mendeskripsikan ikatan atau interaksi yang terjadi pada substrat dan reseptor. Pengamatan interaksi residu asam amino bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi yang terjadi antara substrat dan reseptor. Hasil dari percobaan ini didapatkan dua interaksi substrat dari maltosa dan residu asam amino terhadap enzim oksidoreduktase yang berperan sebagai sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim merupakan daerah spesifik pada makromolekul di mana substrat akan terikat dan mengalami reaksi kimia. Substrat dapat terikat pada sisi aktif enzim melalui ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, interaksi van der Waals, atau kombinasi ketiganya dalam membentuk kompleks enzim substrat. Residu asam amino pada sisi aktif enzim akan bertindak sebagai donor atau akseptor proton atau gugus lain terhadap substrat agar terjadi reaksi. Sisi aktif akan mengubah mekanisme reaksi sehingga terjadi perubahan energi aktivasi pada reaksi tersebut. Produk yang dihasilkan biasanya bersifat tidak stabil pada sisi aktif karena adanya halangan ruang sehingga memaksanya untuk lepas dan mengembalikan enzim dalam keadaan bebas seperti semula. Berikut teori yang mendukung tentang ikatan substrat dengan enzim. Pertama ada teori gembok kunci oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat apabila memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim, sehingga hanya substrat yang dapat memiliki bentuk sesuai dengan cara berikatan. Enzim dapat diilustrasikan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok, karena gembok dan kunci akan mempunyai kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun menutup. Yang kedua ada teori induksi oleh Daniel Kostland pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel dan pada substrat mempunyai titik-titik pengikatan secara spesifik yang sama
dan akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga akan terjadi kecocokan. Adapun dua interaksi yang didapatkan berupa asam glutamat dengan kode GLUA268 yang merupakan ikatan hidrogen konvensional dan GLUA269 yang merupakan ikatan hidrogen karbon. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan atau bersifat polar. Ini terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah, yang menandakan ia sangat mudah menangkap elektron atau bersifat asam menurut aturan Lewis. Ikatan hidrogen konvensional merupakan gaya stabilitas fundamental dalam struktur biomolekul. Ikatan hidrogen konvensional mencakup atom donor dan akseptor konvensional, yaitu atom dengan keelektronegatifan yang lebih tinggi, misalnya oksigen, nitrogen, dan fluor. Sedangkan ikatan hidrogen karbon merupakan ikatan antara karbon dan atom hidrogen yang dapat ditemukan di banyak senyawa organik. Ikatan ini adalah ikatan kovalen, yang berarti bahwa karbon berbagi elektron valensi terluarnya hingga ke 4 hidrogen yang dapat melengkapi kedua kulit terluarnya sehingga membuatnya stabil. Karena perbedaan keelektronegativitas yang kecil, ikatan hidrogen karbon umumnya dianggap sebagai ikatan nonpolar. Ikatan hidrogen konvensional lebih stabil daripada ikatan hidrogen karbon, karena ikatan hidrogen konvensional memiliki ikatan yang sangat kuat dibandingkan ikatan hidrogen karbon. Hal ini disebabkan ikatan hidrogen yang terbentuk akan menjadi sangat kuat jika jarak yang dihasilkan dari hidrogen menuju ke reseptornya semakin kecil. Selain itu, karena pada struktur senyawa tersebut memiliki gugus-gugus yang bersifat elektronegatif, sehingga membentuk ikatan hidrogen konvensional yang kuat. Next one. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan yang kami lakukan, maltosa dapat berinteraksi dengan enzim oksidoreduktase menggunakan metode molecular docking. Prinsip molecular docking yaitu dengan mengikatkan suatu substrat atau ligan pada enzim sehingga membentuk konformasi molekul yang kompleks. Berdasarkan hasil dari percobaan, didapatkan hasil docking berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.